Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 356, Keributan. Pangeran Lin Xiao telah menderita, tersesat di masa kanak-kanaknya dan baru ditemukan di kemudian hari. Dia pemuda pemberani dan berani. Putri Lan Yihua adalah seorang wanita muda yang cantik dan cantik. Keduanya ditakdirkan untuk bersama dan Kaisar memutuskan bahwa persatuan ini mungkin yang terbaik untuk mereka. Pangeran Lin Xiao. Pada saat ini, semua orang memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Mereka tidak terkejut bahwa Putri Lan Yihua akan berakhir dengan Lin Xiao karena keduanya praktis telah bersama sejak hari pertama mereka bertemu di akademi. Namun, Lin Xiao adalah seorang pangeran. Seorang pangeran. Terima keputusan itu, lanjut pria itu. Lin Xiao melangkah maju. Subjek ini dengan rendah hati menerima keputusan itu. Namun, sulit baginya untuk menghapus senyum di wajahnya. Yang lain dapat dengan jelas melihat bahwa dia senang bisa berakhir dengan sang putri. Tapi itu tidak penting bagi mereka saat ini. Berita bahwa Lin Xiao adalah seorang pangeran dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Sun Dragon. Siapa yang tidak mengenal Lin Xiao? Seorang pembuat onar yang tidak peduli dengan status dan bahkan berani melumpuhkan Pangeran Lin Kai, yang kemudian berakhir meninggal karena beberapa pangeran lainnya. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang berhak memperebutkan tahta, jelas bahwa Pangeran Lin Kai memiliki begitu banyak musuh saat itu. Sekarang Lin Xiao juga seorang pangeran, apakah dia akan mencoba melawan dua lainnya? Hanya pikiran menggairahkan begitu banyak orang. Sial, ketika saya pertama kali mendengar tentang seorang murid pemberani yang berani melawan para pangeran, saya sudah sangat terkejut. Sekarang saya tahu dia sebenarnya seorang pangeran, darah saya mendidih dengan antisipasi. Apakah menurutmu dia akan mencoba memasuki Aula Paviliun Naga untuk mencari tahu apakah dia berhak mendapatkan tahta atau tidak? Hoa, jika dia benar, itu akan lebih menyenangkan. Lawan lain untuk para pangeran. Benar-benar. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa dia juga akan menikah dengan Putri Lan Yihua? Kenapa dia terlihat sangat bahagia bertunangan dengan sampah itu? Kamu benar. Berita tentang Lin Xiao menjadi seorang pangeran menyebabkan badai di Sun Dragon Academy. Tampaknya bahkan jika matahari terbit dari barat, itu tidak akan menyebabkan pergolakan sebanyak berita yang dibawa oleh Lin Xiao sebagai seorang pangeran. Secara alami, tiga pangeran lainnya juga mendengarnya tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Selama Lin Xiao tidak memiliki kemampuan untuk membuka Dragon Pavilion Hall, dia bukanlah lawan mereka. Namun, tetap saja berita tentang dirinya masih membuat geram sebagian orang. Malah, jadi Bestart itu adalah seorang pangeran, ya. Lin Hong menghancurkan cangkir di depannya. Dia saat ini sedang berlatih dan berita tentang dekrit kekaisaran yang tiba-tiba mengejutkannya. Bagaimana dia bisa melupakan fakta bahwa Lin Xiao telah mempermalukannya sebelumnya? Sekarang pihak lain memiliki status yang sama dengannya, dia menemukan dia menjadi perusak pemandangan yang lebih besar dari sebelumnya. Yang mulia, dia mungkin seorang pangeran, tapi itu tidak akan menghapus fakta bahwa dia hidup sebagai anak desa selama 18 tahun hidupnya. Ya, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan orang sepertimu, yang mulia. Lin Hong mendengus dan melihat ke kejauhan. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Sebarkan beritanya. Jangan biarkan dia bersenang-senang di Akademi Sun Dragon. Iya. Melihat ke depan, Lin Hong merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan lebih baik untuknya. Lawan lain baginya terlalu kuat. Berita yang beredar setelah itu adalah taruhan Lin Xiao dengan seorang guru. Fakta bahwa waktu untuk bertaruh hampir habis juga dengan cepat menyebar ke semua orang. Mereka semua sekarang merasa sangat bersemangat dan ingin tahu bagaimana hasil taruhannya. Pada saat ini, Lin Xiao masih menerima dekrit tersebut. Kasim memandang Lin Xiao dengan perasaan yang rumit. Tapi tidak peduli badai apa yang terjadi di istana, dia hanya melakukan tugasnya sebagai Kasim. Yang mulia juga ingin agar Anda mengunjungi Aula Paviliun Naga di masa mendatang.
Jika Anda tidak tahu tempatnya, Anda dapat bertanya kepada saudara-saudara Anda. Saya mengerti. Lin Xiao secara alami tahu bahwa Kaisar ingin tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk membuka paviliun atau tidak. Lin Xiao bisa membukanya tapi dia tidak yakin apakah dia harus menunjukkannya kepada Kaisar atau tidak. Dia berhenti sejenak. Apakah aku harus melakukannya sekarang? Tidak perlu. Kasim itu tersenyum. Yang Mulia baru saja kembali dari garis depan dan pasti lelah. Mohon istirahatlah untuk saat ini. Terima kasih banyak. Lin Xiao tersenyum dan mengobrol lebih banyak dengan Kasim untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai istana. Dari dia mengetahui bahwa istana itu hanya tenang di permukaan sementara sebenarnya ada banyak pertempuran arus bawah. Setelah selesai, Lin Xiao menatap teman-temannya. Ayo masuk ke dalam. Ya. Orang-orang yang menyampaikan keputusan itu sudah pergi, jadi Lin Xiao membawa keputusan itu bersamanya ke dalam. Dia melirik Putri Lan Yihua. Nah, sekarang kamu akan menjadi milikku, kapan kamu ingin mengadakan pernikahan? Apa? Wajah Putri Lan Yihua memerah. Dia punuk. Kamu bahkan belum melamarku dan kamu ingin segera menikah. Oh, benar, aku akan segera menyiapkannya. Kamu, hentikan itu. Kamu harus menyelesaikan taruhanmu dulu. Ah, oke. Yang lain menyaksikan mereka berdua bertengkar dan tersenyum. Untuk beberapa alasan, sekarang mereka merasa jauh lebih baik ketika melihat mereka berdua meskipun faktanya mereka hanya bertunangan sekarang dan Lin Xiao masih harus memenuhi tugasnya untuk memberikan hadiah pertunangan. Bab 357, Keributan, 2. Yang lain menyaksikan mereka berdua bertengkar dan tersenyum. Untuk beberapa alasan, sekarang mereka merasa jauh lebih baik ketika melihat mereka berdua meskipun faktanya mereka hanya bertunangan sekarang dan Lin Xiao masih harus memenuhi tugasnya untuk memberikan hadiah pertunangan. Apakah dia akan melakukannya di asrama? Lagi pula, rumah Putri Lan Yihua kembali ke kerajaan Hualan. Sementara Lin Xiao dan yang lainnya bersenang-senang satu sama lain, murid-murid lainnya semua tercengang dan mencoba mencari tahu siapa Pangeran Lin Xiao. Keputusan itu mengatakan bahwa dia tersesat di masa kecilnya, yang merupakan petunjuk bagi mereka. Pangeran mana yang hilang ketika dia masih kecil? Hanya ada beberapa dari mereka dan beberapa dari mereka sudah dipastikan mati, jadi pilihannya semakin berkurang. Mungkin, dia hanya kerabat jauh seorang pangeran dan tidak begitu penting. Kalau begitu, mengapa Kaisar mengizinkannya mendapatkan Putri Lan Yihua? Itu. Diskusi serupa diputar di beberapa tempat di Sun Dragon Academy dan bahkan para senior pun tidak luput. Kedua pangeran yang memegang posisi terbaik juga ketahuan. Pangeran Lin Fei mendengus ketika mendengar itu. Tidak masalah meskipun dia seorang pangeran. Paling-paling, dia hanya seorang pangeran rendahan yang telah lama tinggal di pinggir desa. Dia tidak terlalu berharga. Ya, Yang Mulia. Sementara Pangeran Lin Fei tidak terlalu memikirkan berita ini, Pangeran Lin Boang memiliki pendapat yang sangat berbeda. Dia telah dengan hati-hati menyusun rencananya selama ini dan kemunculan tiba-tiba seorang pangeran entah dari mana mungkin mengganggu rencana besarnya. Lin Xiao adalah pangeran dan dia dekat dengan Lin San dan Lin Xian. Mata Pangeran Lin Boang menyipit. Siapa nama saudara kembar Lin San yang hilang di masa lalu? Ini Lin Xiao, Yang Mulia. Nama yang sama. Pangeran Lin Boang mendengus dan berdiri. Berpikir tentang saudara kembar Pangeran Lin San, dia telah mendengar tentang orang itu sejak lama sekali. Karena kekuatan naga yang muncul secara berlebihan sejak dia masih muda, dia menjadi sasaran beberapa orang dan akhirnya masuk dalam daftar pembunuhan. Bahkan dia dan Pangeran Lin Fei tidak menunjukkan kekuatan naga sebanyak itu ketika mereka masih kecil. Ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa bayi itu mungkin menjadi kendala terbesarnya jika bocah itu dibiarkan tumbuh. Lagi pula, yang paling penting selain pengaruh dan kekuatan mereka adalah kekuatan naga mereka. Hanya yang memiliki kekuatan naga paling besar yang bisa memegang tahta. Dia mengira itu akan menjadi miliknya setelah dia melenyapkan Pangeran Lin Fei dan juga Pangeran Lin Hong. Tapi sekarang, dia mendapat hama tambahan yang harus dia bunuh. Dia telah mendengar bahwa di gunung, Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xuan tiba-tiba menunjukkan semacam keramahan kepada Lin Xiao.
Pada saat itulah dia merasa hal-hal menjadi aneh. Untuk berpikir bahwa dia sebenarnya seorang pangeran dan dia adalah saudara kembar Lin San. Pangeran Lin Boang memainkan pedangnya dan kemudian mencengkeramnya erat-erat. Tapi sayangnya, seseorang seperti dia yang telah dirugikan sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa mengejar saya. Anak buahnya semua menunggu di sana dengan sabar. Mereka memandang pangeran di depan mereka dengan ketidakpastian. Yang mulia, apakah Anda ingin kami berurusan dengannya? Dia hanya penggarap tahap pendirian yayasan. Berurusan dengannya akan semudah memukul lalat. Pangeran Lin Boang mengangkat tangannya. Ada terlalu banyak pangeran yang bahkan tidak bisa memperebutkan tahta yang tinggal di Akademi Sun Dragon. Jika aku harus berurusan dengan mereka semua satu persatu, bahkan jika aku telah menumbuhkan sepasang tangan, aku tidak akan pernah bisa melakukannya, punya cukup waktu. Daripada berurusan dengan dia secara pribadi, mengapa tidak biarkan dia yang mencari masalah? Orang seperti itu, yang juga mampu mengaduk angin secara pribadi, akan lebih baik membiarkannya menemui ajalnya sendiri. Anak buahnya semua merasa bahwa Pangeran Lin Boang juga mengatakan yang sebenarnya. Sejak Lin Xiao memasuki Sun Dragon Academy, dia telah membuat keributan satu sama lain dan sepertinya dia tidak akan beristirahat dalam waktu dekat. Dia juga orang yang berani melawan seorang guru dan bertaruh dengannya. Kalau dipikir-pikir, batas waktunya juga sangat dekat. Yang mulia bijaksana. Pangeran Lin Boang hanya melambaikan tangannya. Dia memang merasa tidak nyaman ketika melihat Lin Xiao di masa lalu, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan secara pribadi. Setidaknya, sampai persiapannya selesai, dia tidak berniat melakukan tindakan apapun yang bisa dilakukan, menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Pangeran Lin Boang melihat keluar kediamannya dengan mata menyipit berbahaya. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil tahta. Tahta itu milikku dan milikku sendiri. Seorang udik sepertimu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Itu miliknya dan miliknya sendiri. Putri Lan Yihua kembali ke kamarnya setelah dia selesai berbicara dengan Lin Xiao. Saat itulah dia melihat Putri Xiao Yue berdiri tidak jauh dari kusen pintu. Wajah mungilnya tampak semakin cantik setelah beberapa waktu berlalu, tetapi jelas bahwa Putri Lan Yihua juga tumbuh semakin mempesona. Saudari, apa yang kamu inginkan? Putri Lan Yihua bertanya balik dengan nada tegas. Mereka berdua berada di yayasan pendirian dan jika mereka tidak menunjukkan kemajuan mereka, tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik dari yang lain. Ah, jangan seperti itu Kak. Aku hanya mengkhawatirkanmu, jawab Putri Lan Xiao Yue sambil mengedipkan matanya. Bab 358, Tempat Pemeriksaan. Khawatir. Putri Lan Yihua lebih suka percaya bahwa matahari terbit dari barat daripada percaya bahwa Putri Lan Xiao Yue mengkhawatirkannya. Kata-kata yang keluar dari mulut sang putri semuanya bohong dan lebih banyak lagi kebohongan yang dilapisi madu. Aku baik-baik saja, kamu bisa pergi. Bibir Putri Lan Xiao Yue meringkuk. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menjadi permaisuri, kakak? Dijodohkan dengan pangeran yang tidak dikenal sementara aku akan bertunangan dengan putra mahkota. Bodoh. Apa yang kamu katakan, Kak? Jangan menghina orang. Pangeran Lin Fei bukan putra mahkota. Pangeran Lan Yihua tidak bertele-tele. Mengapa kamu tidak mencoba bertanya kepada mereka siapa pangeran terpenting di antara ketiganya yang berhak atas tahta? Apa? Sebelum Putri Lan Xiao Yue selesai berbicara, Putri Lan Yihua sudah membanting pintu. Karena asrama dibuat agar tidak ada yang bisa masuk ke kamar orang lain, Putri Lan Xiao Yue tidak akan bisa masuk kecuali dia lebih kuat dari gurunya. Wajahnya berubah buruk. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin Pangeran Lin Xiao adalah putra mahkota, bukan? Itu tidak mungkin benar. Saat dia hendak keluar, dia mendengar percakapan orang lain. Hei, benarkah Pangeran Lin Boang mulai bergerak? Ya, aku mendengarnya dari berita terpercaya. Sepertinya kemunculan pangeran baru mempercepat kemajuannya. Bukankah itu berarti kita akhirnya bisa melihat pangeran yang paling cemerlang bergerak? Itu luar biasa. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Kamu tahu betapa rendahnya profil yang dia inginkan.
Putri Lan Xiao Yue tertegun. Dia ingin berjalan ke arah suara itu tetapi menahan diri. Namun, pikirannya jelas terganggu oleh percakapan yang baru saja dia dengar. Memang benar Pangeran Lin Fei tampak begitu mempesona sehingga banyak orang lain memucat jika dibandingkan. Namun, masih ada Pangeran Lin Boang, yang sangat rendah hati namun banyak orang telah memberitahunya bahwa dia adalah salah satu pilihan terbaik. Lagi pula, meski begitu rendah hati, dia tidak pernah dirugikan. Mungkinkah? Saat Putri Lan Xiao Yue bergegas pergi, kedua sosok itu muncul di samping. Lin Yun menatap Fan Ling. Menurutmu dia akan membelinya? Apa yang kita bicarakan sebagian adalah kebenaran. Aku yakin dia akan mengetahui bahwa itu benar setelah beberapa waktu. Tidak perlu terburu-buru, kata Fan Ling dengan nada santai. Dia sebenarnya agak kagum dengan rencana yang dibuat Lin Xiao kali ini karena bocah itu tidak ingin menjadi orang yang digunakan oleh orang lain. Dia akan menjadi orang yang menggunakan orang lain terlebih dahulu. Nah, tugas kita hari ini berakhir di sini. Ayo pergi. Keesokan harinya, Lin Xiao sebenarnya ingin mengirim hadiah pertunangan, tetapi Putri Lan Yihua telah menyeretnya ke tempat pemeriksaan terlebih dahulu. Sepertinya dia ingin menyelesaikan urusan lain terlebih dahulu sebelum mencoba melamarnya. Dia tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaannya. Melihat tempat ujian yang sebagian besar kosong, Lin Xiao tahu bahwa yang lainnya tidak ada di sini hari ini. Mereka tidak memiliki niat untuk mengikuti tes ketika mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencoba yang lebih tinggi. Aku akan masuk sekarang. Jika kamu gagal, aku akan secara pribadi menendangmu keluar. Lin Xiao menatap Putri Lan Yihua tanpa daya. Apakah dia memiliki kepercayaan diri yang rendah padanya? Lin Yun sebaliknya, jangan terlalu menyilaukan orang lain, kakak. Guru Suluo juga datang ke tempat ujian ketika dia mendengar bahwa Lin Xiao akan mengikuti ujian. Dia memandangnya dengan cemoohan, jelas tidak mempercayai klaimnya sebelumnya. Nyatanya, sebagian besar murid baru saja melewati tahap keempat sekarang dan tidak bisa melewati tahap kelima. Tentu saja, Lin Xiao tidak memperhatikan gurunya dan berjalan ke menara. Dia dikirim langsung ke tahap kelima karena dia sudah melewati tahap keempat sebelumnya. Oh, kamu di sini. Mari kita mulai. Desir. Kali ini, penguji adalah orang yang melakukan langkah pertamanya sementara Lin Xiao mengelak dengan cepat ke samping. Bahkan tanpa menggunakan skill gerakannya dan hanya mengandalkan reaksi fisiknya, dia bisa menghindar dengan sempurna. Lin Xiao mengangkat alisnya dan kemudian dengan cepat meninju ke depan. Bang! Pemeriksa memblokir serangannya saat ekspresi heran terbentuk di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa pria di depannya tidak lebih buruk darinya ketika dia keluar semua. Tapi bagaimana bisa? Dia sudah berada di panggung inti emas, namun bocah itu hanya di pendirian yayasan. Dia masih menahan kekuatannya untuk tinggal di yayasan pendirian saat dia menyerang sekali lagi. Desir. Lin Xiao dengan tenang menghitung serangan itu dan mengerutkan alisnya. Mountain Pang, keahliannya yang telah dia gunakan begitu lama, memucat dibandingkan dengan banyak keterampilan lain yang lebih kuat ketika mereka mencapai pendirian yayasan. Sepertinya dia harus menggunakan pedang jika ingin melewati tahap kelima. Yah, itu tidak masalah baginya. Sebuah pedang muncul di tangan Lin Xiao saat dia melihat pemeriksa di depannya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Pedang gunung, sikap keempat. Memotong. Dentang. Pedang itu hanya berhasil merobek pakaian penguji karena dia juga menggunakan pedangnya. Dia heran dengan kekuatan Lin Xiao di balik serangan yang hampir melukainya jika bukan karena fakta bahwa peringkat aslinya lebih tinggi. Kamu sudah bisa lewat dengan kekuatan seperti ini. Yah, bisakah kita berdebat sedikit lagi? Aku ingin tahu kekuatanmu yang sebenarnya. Oh. Pemeriksa mengangkat alisnya. Kamu bisa melawan orang yang lebih kuat di atas lantai ini. Nah, aku belum berencana untuk pergi hari ini. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Bab 359, Taruhan. Aura di sekitar pemeriksa segera berubah. Lin Xiao menyipitkan matanya saat dia merasakan kekuatan yang dimiliki oleh panggung inti emas. Di tempat pemeriksaan, kekuatan ini jelas hanya ada di lantai 7 ke atas. Di bawah itu,
penguji akan menurunkan peringkat mereka ke yayasan pendirian atau bahkan peringkat body training 10. Hati-hati, desir. Saat penguji tidak lagi menahan diri, dia menggunakan teknik gerakannya untuk muncul tepat di belakang Yin Xiao. Pedangnya ditusukkan ke arah Lin Xiao. Dentang. Memasukkan pedangnya sendiri di antaranya, Lin Xiao juga fokus pada serangan itu. Qi yang kaya sedikit berlebihan baginya, tetapi dia sendiri memiliki cadangan Qi yang besar setelah pelatihan panjang di gua itu. Satu-satunya perbedaan adalah kualitasnya dan sedikit jumlahnya. Kamu tidak buruk sama sekali. Dentang, dentang, dentang. Suara logam berbenturan satu sama lain bergema di aula. Pemeriksa sedang bersenang-senang, begitu juga Lin Xiao. Saat Lin Xiao memulai tekniknya, penguji itu tercengang. Chilling Lake Sword, jurus kelima. Es terbentuk di ujung pedang Lin Xiao dan menyebar ke arah pemeriksa dengan bimbingan Qi. Sas. Pemeriksa tidak bisa bergerak dan menyadari bahwa Lin Xiao telah mengistirahatkan pedangnya di lehernya. Dia menghela nafas. Keahlianmu tidak buruk, tetapi kamu mungkin ingin belajar bagaimana melakukan teknik lebih cepat. Kultivator lain yang lebih kuat dariku tidak akan memberimu kesempatan untuk memulainya. Terima kasih atas bimbinganmu. Lin Xiao juga merasa segar dan menjauhkan pedangnya. Dia memandang senior dan menyeringai. Jadi, bisakah aku kembali sekarang? Senior itu tertawa. Iya, kamu telah melewati tahap kelima. Aku akan menunggu hari kamu melewati tahap lainnya. Itu tidak akan lama. Desir. Keluar dari menara, nama Lin Xiao sudah berubah di papan. Dia memandang guru Es Ulwo, yang sedang menonton papan dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya bahwa Lin Xiao berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang lain. Kamu pasti curang. Tidak mungkin kamu. Bagaimana tempat ujian memungkinkan siswa untuk menyontek? Lin Xiao bertanya dengan kesal. Dia bisa melihat bahwa guru itu tidak berniat memenuhi janji yang mereka buat 2 tahun lalu. Apakah Anda tidak mempercayai Akademi Sun Dragon, Guru? Itu. Ya, tahan janjimu, Guru Su. Kamu sudah menandatangani perjanjian saat itu. Kenapa kamu tidak menepati janjimu? Saat kata-kata itu dilemparkan ke wajahnya, wajah Guru Su Luo menjadi gelap dan bahkan lebih gelap. Dia menatap Lin Xiao dengan kebencian. Apa menurutmu aku akan menerima hasil seperti itu? Seseorang sepertimu sebaiknya pergi. Desir. Saat mereka melihat Guru Su Luo menyerang, semua siswa terkejut. Siapa yang mengira bahwa guru yang jujur tiba-tiba akan menyerang seorang siswa entah dari mana begitu saja? Saat Fan Ling hendak mengangkat tangannya, Lin Xiao melambaikan tangannya. Itu adalah sinyal untuk mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya. Guru Su Luo berada di tahap inti emas 2, yang juga merupakan tahap yang sama dengan pembudidaya paling kuat di Kerajaan Matahari. Untuk bisa menjadi guru di Sun Dragon Academy, terbukti bahwa dia juga harus menjadi seseorang yang kuat. Sangat tidak pantas baginya untuk menyerang seorang siswa. Namun, Lin Xiao merasakan bahwa kekuatan guru itu cukup rendah. Faktanya, itu sangat rendah sehingga dia tidak percaya orang ini adalah seorang guru di Akademi Sun Dragon. Setelah pelatihan brutal dengan Pangeran Lin Yan dan juga pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di gunung untuk melawan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, Lin Xiao bukan lagi pemuda yang sama seperti sebelumnya. Dia memiliki pengalaman yang kaya dan juga kemampuan yang kuat yang memungkinkannya bertahan di bawah serangan penggarap tahap 1 inti emas normal. Aku sudah lama tidak menonjolkan diri. Sekarang dia telah mengungkapkan identitasnya sebagai seorang pangeran. Lin Xiao tahu betul bahwa menjaga profil terlalu rendah hanya akan membuatnya berakhir dalam masalah. Daripada tidak menonjolkan diri selamanya, mengapa tidak menyerang lebih dulu dan membangun dominasinya sendiri? Dengan mengingat hal itu, Lin Xiao mulai menyerang. Pedang Gunung, jurus ke-6. Saat dia memulai serangannya sendiri, Lin Xiao mengarahkannya ke arah Guru Su Luo. Dengan hanya satu serangan, Qi mereka bertabrakan dan meledak di udara. Suhu turun dan es terbentuk di tempat keduanya bertabrakan. Itu benar-benar membekukan segalanya sebelum pedang. Setelah pelatihan terus-menerus, Lin Xiao akhirnya memahami gerakan dan makna sebenarnya di balik nama gerakan itu. Chilling Lake Sword, pedang yang mampu membekukan semua yang dilewatinya.
Pada gerakan awal, itu tidak terlihat tetapi semakin tinggi gerakannya, jelas bahwa mereka harus dapat membangkitkan ki dingin di udara untuk membentuk es. Bang! Guru Suluo didorong ke belakang saat darah mengalir di sudut bibirnya. Matanya, ketika dia melihat Lin Xiao dipenuhi rasa tidak percaya. Dia lebih dari 2 peringkat di atas Lin Xiao dan secara alami seharusnya bisa mengalahkan bocah itu dengan mudah. Tapi satu serangan itu sangat kuat sehingga secara efektif menghentikan gerakannya. Lin Xiao juga mengerutkan alisnya. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dia gunakan dari Mountain Sword. Lagi pula, dia tidak bisa memasuki tempat peringkat yang lebih tinggi tanpa melewati level 7 terlebih dahulu. Kamu, bagaimana? Guru Suluo bingung dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa dia berhasil melawan gerakannya? Lin Xiao mengayunkan pedangnya dengan sembarangan, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan tahu bahwa dia tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Melihat guru di depannya, Lin Xiao mencibir. Apakah kamu masih menganggapku curang, Guru Suluo? Bab 360, terkenal. Lin Xiao mengayunkan pedangnya dengan sembarangan, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan tahu bahwa dia tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Melihat guru di depannya, Lin Xiao mencibir. Apakah kamu masih menganggapku curang, Guru Suluo? Wajah Guru Suluo berubah pucat. Dia menginjak tanah dan membangunkan kinya sebelum menyerbu ke depan sekali lagi. Para penjaga terkejut. Mereka kebanyakan hanya berada di Golden Core tahap 1 dan hanya beberapa dari mereka di Golden Core tahap 2. Tapi meski begitu, mereka biasanya tidak mampu melawan seorang guru. Melihat Guru Suluo yang masuk, Lin Xiao tenang. Dia menyadari bahwa gerakan terkuatnya tidak mampu melukai Guru Suluo, tetapi itu tidak berarti bahwa dia kehilangan akal ketika menghadapinya. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat guru yang masuk di depannya. Sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Lin Xiao mengarahkan pedangnya ke depan. Tidak semua jenius harus dilahirkan dengan sendok perak. Chilling Lake Sword, jurus ke-6. Bang! Udara dingin mulai menyebar ke arah mereka berdua. Lin Xiao bertekad untuk menggunakan semua pemahamannya tentang Chilling Lake Sword untuk mengalahkan Guru Suluo dalam gerakannya. Bahkan jika Guru Suluo berpangkat lebih tinggi darinya, lalu kenapa? Itu tidak mengubah apapun. Bentrokan ki mendorong Lin Xiao dan Guru Suluo ke belakang. Dengan penutup debu dan segalanya, Lin Xiao dengan cepat bergerak. Penghindaran bulan. Dia telah pindah jauh dari Guru Suluo saat dia menatap guru itu dengan dingin. Serangan itu gagal melukainya dan hanya berfungsi untuk mendorongnya mundur sedikit. Di sisi lain, wajah Guru Suluo sangat pucat ketika dia melihat bagaimana Lin Xiao mampu bertarung melawannya di tanah yang rata. Sampai-sampai dia merasa wajahnya benar-benar hilang di depan Lin Xiao. Tidak memungkinkan. Bang! Penjaga yang lebih kuat akhirnya tiba dan menahan Guru Suluo. Mereka datang ke sini secepat mungkin dan berhasil melihat serangan yang baru saja diberikan Lin Xiao kepada Guru Suluo. Jelas bahwa serangan itu kurang lebih mampu melukai mereka juga seandainya mereka menjadi target. Murid Yayasan Pendirian mengalahkan seseorang di tahap inti emas 2. Entah bagaimana, kalimat mustahil sepertinya tidak lagi mustahil. Kau menarik terlalu banyak perhatian. Fan Ling mengerutkan alisnya. Dia berpikir untuk menjaga Guru Suluo itu agar Lin Xiao tidak menarik terlalu banyak perhatian, tetapi Lin Xiao tidak mengizinkannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya setuju, dia setuju untuk mengikuti Lin Xiao, jadi dia harus mendengarkan kata-katanya. Lin Xiao tertawa kecil. Bahkan jika saya tidak melakukan ini, saya sudah menarik banyak perhatian. Benar. Yang lain dapat mengingat bahwa hampir semua siswa membicarakan Lin Xiao kemarin. Sampai-sampai mereka bertanya-tanya keberuntungan macam apa yang diinjak Lin Xiao untuk membuatnya menjadi pusat perhatian begitu banyak siswa. Bahkan hanya dengan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang pangeran, dia telah menarik begitu banyak perhatian sehingga tidak mungkin untuk ditahan. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Lin Xiao sebenarnya juga memikirkan hal itu. Melihat Guru Suluo ditahan, dia merasa agak lucu. Saya tidak pernah tahu bahwa ada orang yang tidak ingin mengakhiri hidupnya ketika kalah taruhan.
Akademi Naga Matahari tidak sesuai dengan namanya. Pangeran Lin San berjalan dari kerumunan dan menatap Lin Xiao. Dia merasa agak rumit. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa setiap kali Lin Xiao tinggal, dia pasti akan menarik perhatian paling banyak dari semua orang di sekitarnya. Dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menjadi rendah hati. Kunci rendah, Yah, karena dia tidak percaya pada kekuatanku saat ini, mungkin aku harus menunjukkan lebih banyak lagi. Lin Xiao bertanya dengan nada geli. Dia melirik teman-temannya, yang juga tinggal di sana. Dan kamu mungkin perlu menantang menara juga agar kamu bisa memasuki paviliun buku sekali lagi. Lin Yun melambaikan tangannya. Kamu bisa menjadi pusat perhatian dulu. Ya, kami akan menunggumu. Fan Ling juga mengangguk. Lin Xiao tersenyum dan membalikkan tubuhnya. Dia memperhatikan bahwa beberapa guru lain sedang dalam perjalanan ke sini. Aku sedang berpikir untuk meninggalkanmu dengan bermartabat di sini. Tapi karena kamu ingin kembali pada kata-katamu, kurasa aku tidak harus melakukan itu. Lin Xiao mencibir. Dia berjalan ke menara sekali lagi karena tidak ada batasan kapan mereka harus mengikuti ujian. Dia awalnya berencana untuk membuat terobosan terlebih dahulu sebelum menantangnya lagi. Tapi karena Guru Suluo bersikeras untuk membuatnya gagal, dia akan menunjukkan padanya bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi. Kapan terakhir kali dia menunjukkan kekuatan aslinya? Lin Xiao tertawa dingin. Dia sudah diincar oleh pangeran lain karena status barunya. Ini akan menghalangi mereka yang lebih lemah untuk bergerak melawannya. Lagi pula, selain 3 pangeran yang masih memiliki hak untuk memperebutkan tahta, ada banyak pangeran lain yang tinggal di Akademi Sun Dragon seperti Lin Xuan dan Lin San. Jika bukan karena mereka tidak mampu membuka aula paviliun naga itu, jelas bahwa mereka akan menjadi terkenal karena kekuatan mereka juga. Dentang. Guru Suluo ditahan oleh para penjaga yang datang secepat mungkin. Namun, dia tetap diam di tempatnya sambil melihat papan di depannya. Nama Lin Xiao dengan cepat melewati yang ke-6 dan kemudian ke-7. Dengan satu langkah itu, dia secara resmi menjadi yang pertama di seluruh angkatan pertama. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.